Pak Jokowi selamatkan Pak Terawan, dia dizalimi kadrun berbulu jenggot. Sejak awal kemunculannya di publik, nama Dr. Terawan penuh dengan kontroversi. Cara pengobatannya yang tidak lazim membuat banyak dokter, terutama dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI itu meradang. Tetapi sialnya, baru saja menjabat, COVID pun datang. Seluruh negara di dunia kelabakan, termasuk Indonesia. Seandainya nggak ada pandemi, tentu Terawan juga tidak akan diganti. Beliau sudah membantu dan menyelamatkan banyak orang ya, di kalangan tentara, di mana-mana yang saya tahu. Saya sendiri contohnya ini, saya saksinya lah, saya udah 3 kali, saya pengen ke-4 kali lagi gitu loh. Enggak, saya dulu vertigo ya, saya habis itu saya periksa ke beliau dan beliau sarankan ya bersihkan ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa 3 jam pidato ya kan. Tapi masalahnya kelalaiannya bisa berakibat fatal, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Dan kalau kabar itu semua benar, Terawan bukan cuma lalai, tidak kompeten, tapi juga menyalahgunakan kekuasaannya. Dan dengan akal sehat saja, kita rasanya layak menilai bahwa Terawan tidak mengerjakan kewajibannya untuk melindungi kesehatan rakyat Indonesia. Hari ini saya mendapatkan kabar yang sangat menyedihkan nih dari dunia kesehatan di Indonesia. Seorang dokter yang begitu berdedikasi kepada pasiennya terus dipecat secara tidak terhormat oleh organisasi yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang sebetulnya nggak punya kekuatan sama sekali untuk membunuh hak seseorang untuk menjadi dokter dan melayani pasien. Jangankan bersaing, harap dunia kedokteran Indonesia bisa maju saja mustahil jikalau dokter pinter dikerdilkan dan dokter kadrun dijadikan pimpinan lalu dikasih jenggot biar kelihatan syahdu padahal semprul kadrun beneran. Dokter Terawan yang memberikan dedikasi kepada Indonesia dengan sepenuh hati meskipun ia ditawari banyak sekali offer dari luar negeri untuk dunia kedokteran. Namun sebagai anggota tentara yang bersumpah di atas tanah air lewat Sabta Marga dan sumpah setia kepada NKRI, dia memilih untuk bertahan di Indonesia dan melayani bangsa ini. Dokter Terawan dengan organisasi masyarakat yang menyerupai LSM ini tidak terlalu mesra dan seringkali konflik satu sama lain. Tapi kalau kita lihat dari kronologinya, kita tahu bahwa yang mencari masalah itu bukan Dokter Terawan, melainkan orang-orang di organisasi dokter yang haus uang itu. Saya punya cerita banyak mengenai teman-teman saya, khususnya para orang tua yang punya permasalahan di dalam koordinasi saraf dan punya kecenderungan untuk berpenyakit stroke. Nah, beberapa di antara mereka saat ini sedang mengantri, namun ada juga yang sudah mendapatkan pelayanan di SA dari Dokter Terawan dan timnya. Testimoni dari masyarakat luas sangatlah positif dengan keberadaan metode yang dianggap membunuh pekerjaan para dokter-dokter yang beranggotakan organisasi bangkai itu. Harganya murah, setidaknya kalau nggak murah, tentunya nggak terlalu mahal dibandingkan dengan terapi-terapi yang katanya sudah lewat dari screening organisasi sampah itu. Bahkan beberapa orang mengaku bahwa tindakan Dokter Terawan ini kalau tidak dibilang manjur banget ya manjur. Selama menjadi dokter, dia tidak mendendam dan meskipun disikat terus sama organisasi yang gak dapat bancaan duit itu, dia tetap fokus kepada pekerjaannya sebagai dokter. Dan ketika dia diberikan kepercayaan dan kekuasaan yang tertinggi di dalam dunia kesehatan oleh Presiden Joko Widodo, sebagai Menteri Kesehatan, dia tidak segera membubarkan organisasi yang dipimpin oleh kadal gurun berjenggot itu. Kekuatan yang dia miliki sebenarnya cukup untuk membubarkan organisasi yang miriplah sama MUI. Beberapa orang yang juga sampai saat ini nggak peduli dengan status dari Dokter Terawan yang katanya sudah dicabut itu dari organisasi yang katanya sekumpulan dokter-dokter yang katanya maha pintar itu. Booking Dokter Terawan di RSPAD saja sampai saat ini masih panjang sekali loh. Dan makin panjang ketika orang-orang tahu kalau dia sudah dipecat. Ini buktinya kalau organisasi kedokteran sampah itu nggak punya kekuatan atas rekam jejak yang sudah terbukti dijalankan dengan luar biasa oleh Dokter Terawan dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit stroke. Waktu beliau belum menjadi Menteri Kesehatan, dia dihukum loh oleh organisasi sampah itu. Setelah dilantik menjadi menteri, dia tidak membalas dendam atau berusaha mengembosi suara-suara dari para kadal gurun itu, padahal dia punya kekuatan yang sangatlah besar kala itu. Seharusnya organisasi itu tahu diri dan paham. Tapi setelah Terawan tak jadi lagi Menteri Kesehatan, serangan berlanjut dengan menusukkan bisa yang mematikan kepada Dokter Terawan. Saya nggak
kenapa anak bangsa yang begitu baik ini bisa diselimi. Saya cuma berdoa kepada Tuhan agar tetap diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas dalam pengembangannya soal vaksin Nusantara. Karena kita tahu bahwa vaksin Nusantara ini berpotensi membunuh dan menghancurkan potensi keuangan yang diperoleh dokter-dokter mafia vaksin itu dapatkan lewat impor vaksin. Para penderita stroke diberikan biaya yang murah oleh dokter Terawan, tapi malah dimusuhin. Saya jadi ingat soal label halal haram yang dimonopoli saat itu oleh Majelis Ulama Indonesia yang pada akhirnya diambil alih oleh Kementerian Agama lewat Halal Nusantara. Kalau teman-teman pada bingung apa itu DSA, Oke, DSA itu adalah kependekan dari Digital Subtraction Angiography alias terapi cuci otak untuk melihat dan menemukan syaraf yang rusak sehingga nggak nyasar kemana-mana dalam pengobatannya. Jadi murah. Sebenarnya sih ini bukan terapi, namun ini adalah semacam diagnosa untuk mengetahui dengan baik posisi salahnya itu ada di mana. Dimusuhin karena dianggap mematikan rezeki para dokter jahat dan kadrun itu di perkumpulan yang enggak beda sama MUI itu. Cuman beda haluan saja, yang satu kedokteran, yang satu agama. Padahal isinya orang-orang radikal juga ya. Dan banyak dokter baik yang gak berani macem-macem dan gak berani bersuara soal Terawan karena mereka takut izin prakteknya dicabut. Saya berharap Menteri Kesehatan Budi Gunardi juga membatasi kewenangan organisasi ini agar tidak menjadi satu-satunya. Mungkin Menteri Kesehatan bisa belajar dari Menteri Agama Gus Yakut untuk membuat sebuah organisasi perkumpulan dokter yang dibawahi oleh kementerian, bukan oleh perkumpulan gak jelas yang isinya manusia tapi kok suaranya begitu. Semoga saja dengan surat ini Pak Jokowi bisa buka mata, buka hati dan buka pikiran bahwa dokter Terawan yang adalah sahabat karib Pak Jokowi bisa mengangkat derajat dokter Terawan untuk kembali menjadi menteri. Dan kalau bisa, bubarin deh organisasi Dokrun itu, dokter gurun. Jangan sampai orang stroke makin stroke karena gak ada dokter Terawan. Jangan sampai dokter Terawan dihalang-halangi karirnya dan pelayanannya oleh ormas yang dikepalai oleh manusia berjenggot kadal gurun itu, kalau memang Pak Jokowi tidak menolongnya. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Kementerian Kesehatan mengambil tindakan atas pemecatan Terawan Agus Putranto sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK organisasi tersebut. Dasko juga mendesak revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Dokter. Dasko meminta Kemenkes untuk mengkaji rekomendasi pemecatan yang dikeluarkan oleh MKEK IDI tersebut, terutama dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan. Dia menilai keputusan tersebut berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran di Indonesia. Ya, dengan adanya rekomendasi MKEK ini, saya khawatir akan menjadi jurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang, sehingga menyebabkan para dokter-dokter kita takut untuk berinovasi dengan berbagai riset-risetnya. Ini bukan hanya soal Pak Terawan aja, tapi masa depan dunia kedokteran kita, kata Dasko lewat keterangan tertulisnya.